Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Riza Yusuf dengan nomor C1C021140. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian hipotesis. Menurut William G. Zygmunt dalam bukunya yang berjudul Business Research Methods, menjelaskan bahwa hipotesis adalah proposisi yang sifatnya belum terbukti secara ilmiah, sehingga proposisi ini harus segera dibuktikan secara empiris dengan proses penelitian yang sesuai dengan metodologi yang sesuai. Biasanya, seorang peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan pengamatan subjektifnya mengenai suatu permasalahan yang kontekstual dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Terkadang peneliti juga merujuk pada penelitian sebelumnya dengan topik permasalahan yang sesuai untuk nantinya akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses penelitian. Jadi secara singkatnya, hipotesis ini dapat kita sebut sebagai dugaan. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis. Dalam buku teori dan pendekatan belajar yang terbit tahun 2015, digambarkan bahwa ada 4 ciri-ciri dari hipotesis dalam konteks penelitian, yaitu yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau declarative statement, bukan kalimat tanya. Statement tersebut sebagai pandangan peneliti berdasar hasil kajian teori yang digunakan. Yang kedua, peneliti harus konsisten atau tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian yang mendalam tentang teori yang digunakan dalam menyusun hipotesisnya. Dalam penelitian eksperimen hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Dalam hipotesis, sedikitnya ada 2 variabel yang diteliti. Dan yang terakhir, hipotesis harus dapat diuji atau testable. Selain menjelaskan tentang cara pengukuran masing-masing variabel yang akan diteliti, dalam bagian metodologi penelitian juga harus menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis, khususnya dalam penelitian korelasi dan komparatif. Hipotesis adalah proposisi yang memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama, hipotesis tanpa arah atau 2 arah. Hipotesis tanpa arah rumusan dari kalimat atau proposisi yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau tidak adanya hubungan, di mana hipotesis jenis ini tidak ikut menjelaskan arah hubungan antara variabel yang diteliti secara metodologis. Contohnya, hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua, yaitu hipotesis searah. Hipotesis searah merupakan pernyataan yang menunjukkan arah hubungan dan perbedaan antara 2 atau lebih variabel yang diteliti secara metodologis. Arah hubungan dan perbedaan ini menunjukkan aspek positif atau negatif yang saling berimplikasi. Contohnya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka diikuti semakin tinggi prestasi siswa. Adapun menurut formulasinya atau rumusannya, hipotesis bagi 2 lagi, yaitu yang pertama hipotesis kerja, yakni pernyataan sementara yang berasal dari sintesis dari analisis teoritis. Ini sering digunakan dengan simbol HA atau H1. Yang kedua, hipotesis statistik atau hipotesis nol adalah kebalikan dari hipotesis kerja yang pada penggunaannya menjadi HO. Berdasarkan pemaparan Sudarwan Danim dan Darwis tahun 2003, terkadang ilmuwan dalam memformulasikan hipotesis dalam bentuk simbol H1 atau HO ini untuk sebuah topik penelitian. Ini dikarenakan terdapat pemikiran bahwa simbol singkatan ini untuk menunjukkan bahwa HO ini untuk hipotesis yang akan ditolak, sementara simbol H1 untuk hipotesis yang akan diterima. Adapun cara menyusun hipotesis, menurut Azwar Saifuddin dalam buku yang ditulisnya berjudul Reliabilitas dan Validitas memberikan cara serta mekanisme yang efektif dalam menyusun hipotesis, yakni yang pertama, membaca dan menelaah beberapa konsep, teori, dan substansi yang menjelaskan mengenai variabel-variabel penelitian serta implikasinya terhadap topik penelitian. Yang kedua, intensitas dalam membaca dan melakukan review sistematis terhadap hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Karakteristik hipotesis yang baik. Mengutip pendapat Yakin Rianto tahun 1996 yang mengatakan bahwa sebenarnya nilai atau harga suatu hipotesis tidak dapat diukur sebelum dilakukan pengujian empiris. Ciri-ciri hipotesis yang baik menurut Donald Ari atau Ari Furkan tahun 1982, halaman 126 sampai 109, dan Yatim Rianto tahun 1996, diantaranya yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Suatu hipotesis harus merupakan penjelasan yang mungkin mengenai apa yang seharusnya dijelaskan atau diterangkan.
Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Suatu hipotesis harus memprediksi hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis yang diajukan peneliti harus bersifat testability, artinya terdapat kemampuan untuk diuji. Hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir, hipotesis hendaknya sederhana dan seringkas mungkin. Cara perumusan dan pengembangan hipotesis. Menggali dan merumuskan hipotesis mempunyai seni tersendiri. Peneliti harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang terjadi dapat diterka. Dalam menggali hipotesis, peneliti harus mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan cara banyak membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat, objek-objek, serta hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam masalah yang sedang diselidiki. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Sebagaimana dikemukakan oleh Donald Ari et al. Dalam Arif Furcan tahun 1982 dan Yatim Rianto tahun 1996 bahwa untuk menguji hipotesis, peneliti perlu menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis itu benar, memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat itu benar atau tidak, dan mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Pengujian ini bertujuan sebagai penjajakan atau eksplorasi deskriptif, dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini adalah ekspektasi peneliti mengenai karakteristik tertentu suatu populasi yang didukung dengan landasan konseptual tertentu untuk diuji kebenarannya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.